Uang adalah benda yang diterima secara umum oleh masyarakat yang digunakan sebagai alat tukar yang sah. Maka uang yang ada di tangan kalian berguna untuk mengukur nilai, menukar dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, serta pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Dan bagaimana mungkin benda yang terbuat dari kertas dapat membeli barang atau jasa yang ada di dunia dan menjadi ukuran bagi suatu barang dan jasa? Dan apakah alat tukar pembayaran sudah seperti sekarang ini atau menggunakan metode lain di masa lampau? Maka dari itu kita akan membahas The History of Money. Sebelum adanya uang, peradaban di dunia pada zaman dahulu menggunakan sistem barter untuk memenuhi kebutuhannya. Barter artinya tukar-menukar. Misalnya kalian punya ayam dan kalian tukarkan dengan beberapa ikan milik orang lain. Ikannya jadi milik kalian dan ayam kalian jadi milik orang tersebut. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, karena adanya sebuah kesepakatan. Tahap barter terjadi setelah tahap prabarter. Nah, apa itu tahap prabarter? Tahap di mana manusia pada zaman dahulu masih memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Mereka mengumpulkan pangan dan sandang untuk kebutuhannya sendiri yang dikumpulkan dalam persembunyian mereka seperti di gua-gua. Namun lama-kelamaan masyarakat zaman dahulu mulai membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan barulah barter digunakan. Sejarah barter diperkirakan muncul pada 6000 sebelum Masehi dan diperkenalkan oleh suku Mesopotamia. Kemudian sistem barter ini diadopsi oleh orang Fenisia. Nah, orang Fenisia disebut sebagai perantara sebab mereka membawa dan menjual barang antar negara hingga menjadi sangat populer. Sistem barter ini akhirnya semakin dikembangkan dalam versi yang lebih baik di kota Babilonia. Nah, dalam sistem yang baru ini, mereka menggunakan berbagai barang sebagai standar barter. Misalnya tengkorak manusia dan garam. Ya, kalian nggak salah, tengkorak manusia. Bahkan masyarakat Romawi menggunakan garam sebagai upah bagi para pekerja. Sedangkan masyarakat di Afrika menggunakan hasil pertanian sebagai alat barter, seperti tomat, gandum, dan lain sebagainya. Perkembangan sistem barter ini bahkan dipakai pada tahun-tahun awal berdirinya Universitas Oxford dan Universitas Harvard. Pelajarnya membayar uang kuliah dengan bahan makanan, hewan ternak, hingga kayu bakar. Nah, artinya barter bukan hanya sebatas tukar-menukar barang, tetapi dapat dilakukan antar jasa dengan barang selagi kedua belah pihak merasa saling membutuhkan. Maka sistem barter ini dianggap sah. Pada tahun 1930-an, sistem barter kembali populer karena terjadinya kelangkaan uang. Bahkan Adolf Hitler juga menggunakan sistem barter untuk mengumpulkan uang sebagai dana perang. Hitler terlibat dalam perdagangan barter dengan banyak negara, misalnya Yunani, Swedia, dan Rusia. Kemudian pasca Perang Dunia Kedua, rakyat Jerman juga terpaksa menerapkan sistem barter karena pada kala itu mata uang Jerman mengalami inflasi. Seiring berjalannya waktu, masyarakat dulu mulai berpikir bahwa sistem ini memiliki kelemahan, seperti barang cepat rusak, tidak tahan lama, dan tidak memiliki pecahan, serta hanya berlaku di daerah tertentu. Oleh sebab itu, manusia di zaman dahulu membuat alat tukar pembayaran yang dapat bertahan lama dan memiliki nilai. Maka manusia pada beberapa peradaban menggunakan satu barang sebagai alat tukar yang berlaku secara umum. Dan satu barang tersebutlah yang akan menjadi konsep uang pada peradaban setelahnya. Nah, uniknya setiap peradaban di dunia memiliki alat tukar yang berbeda-beda. Pada beberapa masyarakat suku bangsa, pembayaran dilakukan dengan benda yang nilainya diakui. Misalnya perhiasan dari kerang, alat-alat seperti pacul, uang dari batu, hingga berbahan besi.
benda-benda tersebut digunakan sebelum emas dan perak dipakai sebagai alat tukar pembayaran. Misalnya seperti uang dari batu yang digunakan di Kepulauan Pasifik zaman dahulu. Lebarnya ada yang mencapai 4 meter. Kebayang bagaimana cara memindahkannya? Contoh lainnya, kaum Olibia, salah satu kaum di Ukraina, mencetak uang mata panah yang digunakan pada abad ke-7 sebelum Masehi. Uang ini dipergunakan sebagai mata uang resmi di daerah yang dikenal dengan Great Scythia, sebuah wilayah yang mencakup beberapa wilayah, yaitu Ukraina, Asia Tengah, Eropa Timur, Kaukasus Utara, dan Rusia. Mata uang panah ini terbuat dari perunggu, juga digunakan sebagai alat berburu. Kemudian mereka mulai mencetak uang dengan bentuk yang lebih rumit, seperti berbentuk ikan lumba-lumba. Nah, pada abad ke-6 sampai dengan 2 sebelum Masehi, dinasti Zhou juga mencetak uang yang berbahan besi dengan bentuk pisau. Uang ini dipergunakan di beberapa lokasi dan bentuknya pun beragam. Bentuk uang ini terdiri dari mata pisau, pegangan, dan lubang. Uang ini terakhir digunakan sampai dengan kaisar pertama Cina, yaitu Qin Shi Huang. Kemudian masuklah pada era logam, di mana logam cukup langka, awet, dan praktis dibawa. Barulah pada abad ke-7 sebelum Masehi, kerajaan Lydia di negara yang kini kita sebut dengan Turki membuat uang logam pertama yang mereka cetak dari elektrum, yaitu suatu campuran 75% emas dan 25% perak. Bentuk uang logam bangsa Lydia ini tidak seperti uang logam masa sekarang ini, karena bentuknya bukan masalah yang berarti bagi bangsa Lydia. Yang penting adanya cap. Cap pada uang logam tersebut berupa tanda atau lencana pribadi. Nah, Raja Lydia menggunakan kepala singa pada uang-uang logam mereka. Penaklukan bangsa Lydia oleh bangsa Persia adalah awal penyebaran koin emas di dunia. Lalu bangsa Yunani melihat uang tersebut dan mulai membuat dengan bentuk versi mereka sendiri sekitar tahun 540 sebelum Masehi. Mereka disebut pencipta cikal bakal pembuatan uang koin karena mereka membuat uang koin dengan bentuk yang menarik. Bahkan bangsa Yunani membuat gambar logo pada uang logam hingga mengembangkannya menjadi logo yang berada di dua sisi. Kemudian perkembangan logam khususnya emas dengan perak digunakan sebagai mata uang tidak serta-merta diterima oleh dunia. Hal tersebut membutuhkan proses yang cukup lama dan panjang yang dimulai dari penaklukan bangsa Lydia oleh bangsa Persia dan melalui peperangan yang cukup banyak. Barulah logam khususnya emas dan perak diterima sebagai alat tukar pembayaran karena logam adalah benda yang cukup langka, awet, dan tahan lama. Hingga sekarang emas masih menjadi logam mulia yang sangat berharga. Pada waktu uang berbentuk logam mulia seperti emas dan perak, peti-peti berat berisi uang logam dikirim keliling dunia dalam perdagangan. Namun perdagangan dalam jumlah besar, logam mulia seperti emas ini susah untuk dibawa dalam jumlah yang banyak. Dan kepemilikan emas sangat rawan tindak kejahatan, hingga jumlahnya yang sangat langka. Sejalan dengan perkembangan perekonomian, timbul kesulitan ketika jumlah uang logam semakin dibutuhkan, sementara jumlah logam mulia, emas, dan perak sangat terbatas jumlahnya. Nah, penggunaan uang logam juga sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah yang besar, sehingga diciptakanlah uang kertas. Dalam sejarah pemakaian uang kertas sebagai bahan uang, Cina dianggap sebagai bangsa yang pertama menggunakannya, yaitu sekitar abad pertama pada masa dinasti Tang. Ya, karena Cina merupakan bangsa penemu kertas yang ditemukan oleh seorang yang bernama Cai Lun yang berasal dari dinasti Han. Uang kertas pertama di dunia yang diketahui disebut dengan jiaozi. Jiaozi ditemukan di daratan Cina pada tahun 997 Masehi. Dikutip dari Guinness World Record, mencatat bahwa cikal bakal uang kertas ini disebut dengan istilah uang terbang. Uang terbang digunakan oleh pedagang kaya dan pejabat pemerintah pada masa dinasti Tang.
Uang terbang ini adalah dokumen yang setara dengan wesel bank pada masa kini. Uang terbang memungkinkan seseorang menyetor uang dengan pejabat setempat dengan imbalan kwitansi kertas. Kwitansi kertas itu digunakan untuk menebus dengan jumlah uang yang sama di tempat lain. Para pejabat dan pedagang di masa itu mulai meninggalkan koin-koin yang berat kepada seorang agen yang dapat dipercaya. Agen tersebut akan mencatat berapa banyak uang yang disimpan oleh pedagang di selembar kertas. Kertas semacam surat promes yang bernama Jiaozi ini bisa digunakan untuk transaksi perdagangan seperti membeli barang. Kemudian penjual yang menerima surat promes tersebut bisa pergi ke agen dan menebus catatan untuk ditukar dengan koin. Nah, keberadaan uang terbang pada waktu itu sangat berarti sebab mampu menyederhanakan suatu transaksi. Setelah beberapa dekade terganggu akibat inflasi, Jiaozi kemudian digantikan oleh catatan yang disebut dengan Huizi, yang dicetak oleh dinasti Song melalui percetakannya sendiri. Setiap catatan berukuran kira-kira selembar kertas A4 dan dicetak dari lempengan tembaga. Nah, uang kertas ini cukup lama dipakai di masa itu, namun negara lain tetap memakai uang koin. Barulah setelah Marco Polo singgah ke Cina pada abad ke-13, bangsa lain mengenal uang kertas dan meniru kreasi bangsa Cina itu. Kemudian uang kertas berikutnya dicetak oleh Kongsi Dagang VOC pada tahun 1783 yang berbentuk kredit yang bernominalkan 1 hingga 1000 Richdelder, uang kertas yang dijamin 100% perak. Pada kebanyakan negara berupaya untuk menstabilkan mata uang mereka dengan menggunakan emas sebagai alat transaksi termasuk Inggris. Namun karena perang dan negara-negara butuh biaya untuk membayar militer mereka, akhirnya penggunaan emas ditangguhkan dan beralih ke penggunaan uang kertas. Di sisi lain, peralihan emas ke uang kertas sebagai alat transaksi telah mendevaluasi mata uang berbagai negara. Di lain pihak, Inggris masih tetap bertahan menggunakan emas sebagai alat tukar agar pound sterling tetap menjadi mata uang global saat itu. Bersikeras menjadikan pound sterling mata uang global, justru Inggris meminjam uang untuk pertama kalinya setelah perang berkecamuk selama 3 tahun. Dan hasilnya standar tukar emas ditinggalkan Inggris pada tahun 1931. Di sisi lain, selama masa Perang Dunia, banyak negara yang memilih Amerika Serikat sebagai kreditur dengan membeli obligasi Amerika Serikat dengan denominasi US dollar. Akhirnya, berbagai kondisi tersebut memuluskan jalannya US dollar sebagai mata uang dunia hingga saat ini, menggantikan pound sterling. Nah, Benjamin Franklin ditetapkan sebagai bapak uang kertas karena ia pertama kali mencetak uang dolar berbahan kertas yang semula berbentuk koin. Nah, digunakan untuk pembiayaan perang kemerdekaan Amerika Serikat pada tahun 1780 yang bernominalkan 20 dolar. Sebagai penghormatan pemerintah terhadap Benjamin Franklin, potretnya diabadikan di uang dolar pecahan terbesar, yaitu 100 US dollar. Dan demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga pembahasan ini dapat berguna serta menambah pengetahuan kita. Saya undur diri dan terima kasih.